Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini, kita akan merayakan perjamuan kudus dan bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, HUT ke-18 Yayasan Kesehatan, dan HUT ke-26 Yayasan Diakonia GPIB yang dilaksanakan secara daring dan online. Pemberita firman dan pelayan sakramen dalam ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Aprianus Libat. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian nats pembimbing kita dari 2 Timotius 3 ayat 5b. Dan terimalah salam. Kasih karunia,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua di rumah dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Allah, Bapa Maha Kuasa, kami mengaku salah karena sering mengabaikan ketetapan dan firman-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Banyak perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, membuat kami mampu berjalan sampai saat ini. Tetapi kami melupakan Engkau dan tidak setia kepadamu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengaku berdosa karena kami tidak meneladani-Mu. Engkau mengajar dan melayani banyak orang susah tanpa takut terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhi-Mu. Engkau berjalan maju, memanggul salib-Mu sampai ke Golgota, bahkan mati di salib. Semuanya adalah karena cinta-Mu bagi kami. Kami lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kami melayani hanya di lingkungan jemaat. Kami takut berkarya layan pada orang lain di luar kami. Roh Kudus, kami mengaku bersalah karena mengabaikan kuasa-Mu. Engkau memberi semangat untuk kami maju dalam karya layan kami. Tetapi seolah berjalan di tempat dan tidak maju-maju. Kami telah merasa nyaman dan enggan keluar dari zona nyaman kami. Kami meragukan penyertaan-Mu dalam memimpin dan membawa keadaan yang lebih sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kepadamu kami memohon, dengarlah ya Tuhan seruan kami.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 8 ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru bagi kita pada hari ini, sebagaimana terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan di saat ini ketika Tuhan boleh memimpin kami dalam sepanjang minggu yang telah lalu, sehingga kami boleh dapat berjumpa walaupun melalui media ini untuk mengikuti jalannya ibadah. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus tidak terbatas. Engkau hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di mana kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu saat ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim, pasal 2, ayat 6 sampai dengan yang ke-16. Hakim-Hakim 2, ayat 6 sampai 16, di bawah perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim, yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun.
Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, puji dan syukur pada hari ini kita boleh kembali lagi mengikuti jalannya ibadah lewat online saat ini. Kita percaya bahwa kita tetap memiliki semangat dan kekuatan dalam menjalani hari-hari yang kita tahu bersama dalam segala keterbatasan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lewat firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengajak kepada kita sekalian untuk memahami bahwa di tengah-tengah perubahan kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka juga mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Artinya, dalam kehidupan bangsa Israel sebelum zaman hakim-hakim ini, mereka hidup dalam kesetiaan mereka kepada Allah. Dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, dalam perjalanan
40 tahun mereka tetap senantiasa hidup dan mengandalkan Tuhan, sekalipun jatuh bangun kehidupan iman yang mereka alami pada saat itu. Namun saudara-saudara dikasihi Tuhan, berbeda dengan di zaman setelah Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Di sana terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya ketika mereka berada di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, tentulah Kanaan menjadi ancaman bagi mereka. Artinya jika mereka tidak tetap berpegang teguh kepada iman dan pengharapan mereka, tentu mereka akan terbawa dengan pola dan cara hidup orang-orang Kanaan. Nah, oleh sebab itulah apa yang terjadi dalam kehidupan generasi selanjutnya, yaitu generasi yang memasuki tanah Kanaan, terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Artinya angkatan ini, angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak secara langsung mengalami mujizat dan tanda-tanda yang Tuhan pernah buat bagi nenek moyang bangsa Israel ketika mereka di Mesir, bahkan dalam perjalanan di padang gurun itu. Allah berulang kali terus menyatakan kuasa, tanda, dan mujizat dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah apa yang dikatakan dalam pembacaan kita pada hari ini, bahwa sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi sebuah perubahan yang begitu besar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengikuti cara hidup orang-orang Kanaan. Sehingga ayat 11 dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal, allahnya orang-orang Kanaan, yaitu Asitoret, itu melambangkan atau nama dewi asli penduduk tanah Sidon, yang dibawa ke Kanaan, sehingga itu mereka menyembah sebagai dewi kesuburan, dewi asmara, dan dewi perang. Sehingga mereka benar-benar membelakangi Tuhan. Karena apa yang mereka saksikan, yang mereka alami, yang mereka jumpai, mereka anggap itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka, yang secara langsung menyentuh dalam kehidupan orang-orang di Kanaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang mereka tidak, angkatan mereka itu tidak mengenal Tuhan. Artinya
Ada orang yang berpikir seperti Thomas, kalau aku tidak lihat bekas paku di tangan Yesus, ya, aku tidak akan percaya. Kalau aku tidak menyaksikan dan melihat tanda dan ajaib, mujizat, mungkin aku tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa saja berkata demikian, ya. Sama ketika orang katakan beda generasi, beda masa, ya. Ya. Sama juga beda tantangan yang kita hadapi sekarang, beda juga dalam penanganannya, ya. Jadi kadang-kadang memang tidak sama dalam kita menyikapi setiap situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, ya. Jadi apa yang dialami oleh angkatan yang memasuki tanah Kanaan ketika mereka akhirnya berbalik dan menyembah kepada Baal, patung-patung dewi buatan orang-orang Kanaan, ya. Karena bagi mereka itu keseharian yang mereka saksikan, yang mereka lihat, yang mereka jumpai di sana, ya. Ibaratnya jarang sekali mereka menyaksikan dan melihat tanda dan mujizat ketika mereka menetap dan ada di tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat itu, ada yang terputus. Ya. Yang pertama, kalau kita bisa melihat bahwa ya, kelengahan angkatan terdahulu, ya, dalam penerapan, ya, hukum Taurat bagi bangsa Israel itu sesuatu hal yang sangat penting bagi mereka, ya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 7, di sana dikatakan bahwa mereka selalu mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak generasi dan seterusnya, supaya perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah di masa lalu itu tetap selalu mereka kenang, walaupun mereka tidak menyaksikannya, walaupun mereka tidak melihat dengan mata mereka sendiri, tetapi dengan pengajaran yang terus secara intens diberikan, tentunya mereka akan bisa dapat mengenal siapa Tuhan mereka, siapa Allah mereka, sehingga pembinaan ini tidak terputus sampai ketika mereka ada di tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tentulah generasi yang ada di tanah Kanaan pada saat itu, ketika di sana dikatakan bahwa setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya yang terjadi pada saat itu ketika angkatan ini tidak menerapkan kehidupan iman mereka kepada Allah untuk tetap setia kepada Allah, ya tentu ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa terjadi kelengahan angkatan terdahulu. Artinya orang tua, nenek moyang mereka pada saat itu dalam penerapan, pengajaran hukum Tuhan itu, Taurat Tuhan itu dalam kehidupan mereka, yang seharusnya mereka terus mengajarkan itu berulang-ulang kepada mereka. Yang kedua, bahwa ya bisa saja mereka menganggap enteng sejarah kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Walaupun mereka sebagai generasi selanjutnya yang tidak menyaksikan
tentang pembebasan itu, ya paling tidak lewat cerita, lewat sejarah yang terjadi, ya tentu itu membuat kehidupan iman mereka terus bertumbuh di dalam diri mereka. Tetapi yang terjadi pada saat itu, tidak ada satupun dari angkatan itu yang menyembah kepada Tuhan. Tidak satupun dari angkatan itu yang mengakui tentang apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya tentunya generasi yang ada pada saat itu, ya generasi yang mereka mengandalkan apa yang ada di hadapan mereka. Mereka terpengaruh dengan kehidupan orang-orang Kanaan, dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Artinya bagi mereka, ya itulah yang senantiasa mereka lihat dan alami setiap hari, sehingga mereka mempercayai dan mengakui bahwa dewa itulah yang memberikan kesuburan, kemakmuran, keselamatan bagi kehidupan mereka sampai saat itu. Sehingga mereka menjadikan Dewi Ashitoret itu menjadi Allah sembahan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dengan kondisi demikian, Allah tidak menghendaki agar umatnya itu jatuh dan terus hidup di dalam ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Sehingga dia menetapkan, mengangkat hakim-hakim untuk menyertai mereka, untuk membimbing mereka, sehingga mereka bisa dapat bertobat dan menyadari akan segala kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa berbalik dan menyembah kepada Allah. Walaupun selanjutnya itu terjadi jatuh bangun dalam kehidupan iman mereka. Ketika Yesua mati, mereka kembali kehidupan yang lama. Ketika diangkat lagi, mereka kembali hidup dalam tuntunan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Demikian juga ketika para hakim itu mati, mereka pun kembali menjalani kehidupan yang lama. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu yang bagi mereka yang menjadi dasar dan pegangan bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka pada zaman hakim-hakim. Oleh sebab itulah, ini menjadi sebuah pelajaran dan peringatan bahwa sesungguhnya dalam setiap zaman, dalam setiap masa, dalam kurun waktu, tentu berbagai macam cara Tuhan menyatakan kuasa dan berkat-Nya dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah, dalam menyikapi setiap kondisi, keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kepercayaan kita bukan pada tanda dan mujizat saja, tapi kepercayaan yang kita miliki itu adalah lahir daripada kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan hanya pada tanda dan mujizat. Memang generasi selanjutnya ini, mereka tidak mengalami sebuah mujizat tanda yang tidak pernah mereka saksikan dan kepala mata mereka sendiri. Sehingga wajar kalau mereka kehidupan
iman mereka pada saat itu tidak bertumbuh, dan ditambah lagi para orang tua tidak mengajarkan terus berulang-ulang kepada anak dan cucu mereka, sehingga mereka tidak mengenal siapa Allah mereka yang pernah menyelamatkan mereka di masa lalu. Nah, oleh karena itulah menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan beriman kita pada saat sekarang ini. Orang sering katakan, kenapa saja Yesus dulu kan zaman Yesus mujizatnya luar biasa, orang sakit disembuhkan, ya. Orang lapar diberi makan, orang lumpuh disembuhkan, gitu kan. Sehingga ketika kita melihat kenyataan kehidupan kita sekarang saat sekarang ini, begitu banyaknya orang menderita, orang mungkin berpikir, apa memang ada Tuhan ya? Memang zaman itu berbeda dengan zaman kita sekarang. Artinya yang dituntut bagi kita saat ini, iman kita bukan iman lagi anak kecil yang harus dituntun-tuntun, gitu ya. Harus dikasih permen dulu, gitu ya. Harus dikasih sesuatu dulu, baru mau datang, baru mau percaya, gitu kan. Tapi dalam kehidupan kita saat sekarang ini, yang dituntut bagi kita adalah bagaimana kehidupan iman kita itu bertumbuh di saat-saat situasi dan kondisi sekalipun berubah, tapi penanganan menghadapi itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita yang tidak terpisahkan, bahwa ya Yesus ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Aku akan memberikan Roh Kudusku kepada kamu. Artinya dia memberikan sebuah keyakinan bagi kita bahwa melalui peran Roh Kudus itu kita dimampukan untuk bisa dapat berkarya dalam kehidupan ini, ya. Artinya bagi kita di saat sekarang ini, ya, bahwa memang di tengah-tengah kondisi yang saat sekarang ini sulit, ya, di masa COVID-19 ini, ya, yang banyak terpatri dalam pikiran kita, pasti orang berpikir gini, kapan ya Tuhan bisa dapat membebaskan kita dari corona ini? Pasti ya begitu ya, pasti permintaan kita pasti begitu kan? Kapan Tuhan ya ini corona ini harus bisa pergi dari negeri ini, ya? Karena mau dilihat, waduh, kehidupan sudah cukup susah dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Apa memang Tuhan itu berkuasa? Apa memang Tuhan itu ada? Dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, kepercayaan yang dituntut dalam diri kita pada saat sekarang ini bukan mau meminta tanda dan mujizat dari Tuhan dalam hidup kita, ya. Sehingga itulah yang membuat alasan bagi kita untuk apa mau percaya kepada Tuhan lagi. Apakah itu membuat alasan akhirnya kita tidak setia lagi kepada Tuhan, ya. Justru yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, artinya bagaimana di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit ini, kita tetap terus mampu untuk dapat menjalani hidup ini dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin itu yang penting bagi kita untuk memahami tentang kehidupan yang kita sedang alami di masa sekarang ini. Bukan saatnya kita mau katakan, Tuhan, kapan Tuhan Engkau nyatakan mujizat dan tandamu bagi kehidupan kami yang menderita saat sekarang ini. Tapi yang Tuhan mau minta bagi kita, masihkah kita mampu untuk tetap berkarya di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini? Artinya, ya mari kita berpikir bahwa di tengah-tengah kondisi sulit apapun dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa menuntut bagi kehidupan pribadi kita masing-masing untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa dapat melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil atau tidak baik dan lain sebagainya. Namun bagi kita pada saat ini, Tuhan meminta bagi kita karya nyata dalam kehidupan kita saat ini. Bukan berarti di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, tidak ada sesuatu yang positif yang tidak bisa dapat kita lakukan. Bukan demikian.
Bukan kita tetap terus menunggu Tuhan kapan Engkau akan dapat membebaskan dan meluputkan kami dari COVID ini. Ya. Tapi yang harus terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya. Mari kita minta hikmat roh yang daripada Tuhan. Agar kita dimampukan untuk dapat menyikapi situasi dan kondisi ini dengan baik. Itu yang terpenting bagi kita. Ya. Jika tidak demikian, mungkin banyak orang yang akan stres. Mungkin banyak orang yang putus asa dengan situasi dan kondisi ini. Sampai kapan dia menunggu jawaban Tuhan, sampai kapan dia menunggu mujizat yang daripada Tuhan atas kehidupan kita saat ini. Jelas masa di zaman Yesus ketika dia melakukan mujizat dan tanda yang begitu banyak. Ketika kita mau jadikan juga dia bisa memberlakukan hal itu bagi kita sekarang ini. Mungkin zamannya berbeda. Artinya yang dituntut bagi kita di zaman sekarang ini adalah kreativitas dalam diri kita di tengah-tengah situasi apapun yang terbatas. Kita mampu tetap untuk selalu menyaksikan tentang kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Bukan seperti orang Kanaan, orang generasi yang ada di tanah Kanaan. Ketika kondisi mereka demikian, ya mereka menyerah dengan keadaan. Mereka ikut orang-orang Kanaan, ikut menyembah Baal-Baal orang Kanaan. Bukan demikian. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menunjukkan sikap hidup yang berguna di tengah-tengah situasi dan kondisi saat sekarang ini. Di dalam kita merayakan hari ulang tahun, ya, Yayasan Diakonia, ya, bukan berarti kita tidak bisa dapat berperan serta di dalamnya. Ya, kita mampu untuk memberikan dukungan, kita mampu juga memberikan sumbangsi bagi keberadaan kehidupan Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita semua dalam menyikapi situasi dan kondisi kita saat ini. Ya, semoga generasi kita yang ada sekarang ini, kita mampu berpikir dengan jernih. Kita mampu berpikir dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk menyikapi setiap situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Bukan urusan kita mau tanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan COVID ini akan berakhir? Yang harus kita tanya kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat untuk menjalani kehidupan di masa sulit ini, agar saya mampu untuk menyaksikan tentang kasih dan kuasa Tuhan itu yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Marilah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terbatas ini, bukan berarti kita tidak bisa dapat melayani satu dengan yang lain. Bukan berarti kita tidak bisa melayani orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Ternyata melalui pelayanan kita yang terbatas ini, kasih Tuhan tetap kita rasakan. Kuasa Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian kita mampu untuk dapat menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang dengan generasi yang mengandalkan Tuhan satu-satunya kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus yang oleh karena hikmat-Nya datang dalam kehidupan kita hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 29 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa penguatan. Kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati
dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Dengarlah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu telah tersedia bagi kita semua. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan layanilah. Saudara-saudara, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan bagi segala dosa-dosa kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan layanilah. Saudara-saudara, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi penebusan bagi segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan, Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh dapat berkumpul lagi, walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami tetap merasakan kesatuan di dalam iman dan percaya kami kepadamu, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami sampai saat ini dalam melaksanakan ibadah secara online. Ya Bapa di surga, oleh karena itu kami tetap memohon, berikan kami selalu kekuatan dan hikmat dalam menjalani proses kehidupan iman yang kami lalui di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Kami tidak pernah tahu Tuhan, sampai kapan waktu dan saat ini akan bisa berlalu dari kami. Namun, biarlah Engkau selalu tetap memberikan kami kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk dapat membijaki kehidupan di tengah-tengah masa yang sulit ini, agar kami tetap diberikan rasa syukur, semangat dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Untuk itu ya Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sampai hari ini Tuhan mereka bergumul oleh karena situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, yang dengan segala keterbatasan untuk dapat menjalani kehidupan kami setiap saat. Dan terlebih mereka yang dalam usia lanjut, dalam masa tua, kelemahan secara fisik, terganggu oleh karena sakit dan penyakit, biarlah Tuhan tetap menaungi, menjaga, dan memelihara mereka. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini Tuhan, kami tetap terus berjuang untuk tetap memiliki semangat hidup dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Untuk itu kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rustiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Bapak Penatua Wagito Purwono, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Launapesi, Ibu Sar Sausi Lawane, Bapak Sarono, Bapak Vence Manorek, Ibu Siahaya, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hanan Taboga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Nona Gabriela Paramita Batubara, Bapak Seril Parera, yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam, juga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan mereka saat ini dalam proses pemulihan, dimanapun juga mereka menjalani kehidupan mereka saat ini ya Bapa, biarlah lewat doa ini
kami boleh menjangkau mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang dalam sepekan ini kami dukung dalam doa. Keluarga Thomas Sahulata, keluarga Robert Pakan, keluarga Indra Simamora, keluarga Nyonya Febri Hitipiu, keluarga Nyonya Yose Donsu, agar dalam menjalani kehidupan yang mereka lalui, biarlah Tuhan terus menopang mereka, agar di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, kasih setia Tuhan tetap mereka alami dalam kehidupan dan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Ya Allah Bapa di surga, dan terlebih kami juga menyerahkan kehidupan persekutuan pelayanan kami tengah-tengah jemaat Shalom ini, yang kalau sampai hari ini kami masih menjalani secara online. Biarlah Tuhan memberkati semua sarana dan prasarana yang kami pakai, yang gunakan, saudara-saudara yang tetap terus memberikan pelayanan di bidang multimedia ini. Tuhan juga memberkati dan berikan kesehatan dan kekuatan, agar melalui media ini Tuhan, dimanapun juga kami berada saat ini, dapat mengikuti persekutuan pelayanan ini dengan baik. Terlebih pada saat ini, kami boleh dapat melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami ketika kami boleh tetap merasakan kasih dan kemurahan Tuhan lewat perjamuan yang boleh kami selenggarakan pada saat ini, yang di dalamnya Tuhan kami boleh bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan dalam tahun pelayanan kami sebagai Jemaat GPB bersama dengan Majelis Sinode untuk mensyukuri hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun ke-26 dari Yayasan Diakonia GPB. Biarlah Tuhan juga memberkati semua bentuk pelayanan yang sudah boleh berjalan sampai hari ini, terlebih pada sore hari akan dilaksanakan ibadah secara online dalam rangka syukur ini Tuhan. Engkau memberkati agar semuanya boleh juga dapat berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terlebih juga kami boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kalau pada hari Sabtu 4 Juli telah dilaksanakan serah terima PHM Masa Bakti 2017-2020 kepada PHMC dalam Masa Bakti 2020-2022. Semuanya boleh dapat terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kami yang akan tetap terus melanjutkan tugas dan pelayanan di tengah-tengah Jemaat GPB Shalom ini. Kami juga bersyukur untuk semua kegiatan pelayanan yang masih tetap terus kami jalani, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan memberkati ibadah-ibadah, baik keluarga maupun ibadah-ibadah di Pelkat. Tuhan juga senantiasa berkati agar kami semua juga boleh dapat mengambil bagian di dalamnya untuk memperkuatkan iman dan percaya kami di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, kami juga boleh bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kehidupan jemaat kami yang boleh berhari ulang tahun dalam sepekan ini. Terlebih pada tanggal 5 Juli ini, hari ini, Engkau memberkati Bapak Samuel Herman dan Saudara Kevin
Edgar Sane, yang hari ini mereka boleh bersyukur atas hari ulang tahun mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini juga mengalami kasih karunia Tuhan. Ibu Koce Yulinda Bonara, Saudara Sahat Sitompul, Bapak Yohanes Manorek, Bapak Tigor Aritonang, Ibu Marina Simbangungsong, Nona Yona Sofia Manakane, Nona Elnaku Woda, Nyonya Yosedonsu saya, Nona Ani Mari Wowor, dan juga Ibu Ruth Mutiara Dewi. Biarlah dengan ketambahan usia yang mereka boleh rasakan dalam sepekan ini senantiasa membuat mereka terus tetap setia dalam iman dan percaya kepada Tuhan yang boleh menganugerahkan dan menambahkan setahun usia bagi mereka di tahun ini. Ya Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami di masa COVID ini, sampai pada waktunya Tuhan yang senantiasa memulihkan kami. Karena itu kami serahkan bangsa dan negara kami dalam menangani COVID ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan para menteri dan kepala-kepala daerah dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, tentunya menjalankan tugas ini tidak mudah, dibutuhkan kerjasama dan sinergi dalam mengatasi COVID-19 ini. Karena itu kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan, senantiasa memampukan para medis yang ada di barisan terdepan, para dokter, perawat, tenaga sukarelawan, TNI, Polri, dalam menyikapi dan menghadapi segala bentuk penyebaran COVID ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat menjalankan semuanya ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan terlebih juga untuk seluruh pasien yang sampai saat ini Tuhan masih dalam penanganan di rumah sakit. Tuhan lindungi, berkati mereka untuk dapat melewati proses ini dengan baik, sehingga mereka mampu dan dapat melewati masa-masa ini dengan kasih karunia Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami dampak COVID-19 ini, korban-korban COVID, mereka yang mengalami PHK, mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan berbagai macam pengaruh yang membuat kehidupan kami mengalami berbagai macam penderitaan. Tuhan, sertai kami, kuatkan dan lindungi kami selalu, untuk dapat bersama-sama bergandengan tangan, untuk bisa dapat mengentaskan segala bentuk penyebaran COVID-19 ketika kami tetap terus menjalani protokol kesehatan dengan baik. Dalam masa-masa new normal ini, biarlah kami juga senantiasa tetap menjaga jarak, jaga kesehatan kami, dan dimanapun juga kami berada, mampu dan dapat menjalani semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, untuk segala hal yang boleh kami alami bersama-sama dengan Tuhan sampai pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, seraya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa tetap layak di hadapan Tuhan. Sambut dan dengar doa yang kami naikkan kepadamu di hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Amin. Amin. Thank you for the cross, Lord.
Jemaat, dalam perjalanan bersama Allah, kita telah melihat dan membuktikan kasih setia serta berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Inilah waktu untuk memberi atas apa yang telah kita terima. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah syukur hati kami. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dengan panduan secara daring atau online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, dan tetaplah selalu di rumah dengan menjaga kesehatan.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke,